Selamat datang di panduan seru tentang cara menjadi virtual assistant. Kalau kamu mencari karir yang bisa dikerjakan dari mana saja sambil membantu bisnis berkembang, kamu berada di tempat yang tepat. Yuk kita eksplor dunia virtual assistant dan mulai perjalanan seru ini sekarang juga. Nah, seorang virtual assistant adalah seorang profesional yang membantu bisnis atau individu dengan tugas-tugas administratif, kreatif, atau teknis secara jarak jauh yang sekarang sering disebut sebagai remote. Mereka bekerja secara fleksibel tanpa perlu berada di kantor fisik sehingga cocok untuk bisnis yang ingin menghemat waktu dan biaya operasional. Beberapa contoh tugas seorang virtual assistant bisa jadi mengelola email, menjadwalkan pertemuan, membuat laporan, mengelola media sosial. Tugas mengelola email, ngapain aja? Yuk, kita cek tugas-tugas di atas one by one. Yang pertama, managing emails. Sebagai seorang virtual assistant, salah satu tugas utama adalah mengelola email klien. Hal ini bertujuan agar email yang diterima oleh klien tetap terorganisir dan tidak menumpuk. Contoh tugas dalam mengelola email bisa jadi meliputi menyortir email masuk, mulai dari memilah email yang penting, mendesak, atau harus segera ditanggapi, serta memindahkan email yang tidak relevan ke folder khusus atau menghapus spam. Berikutnya tugas terkait dengan membalas email. Kita bisa jadi diminta membantu klien menjawab email rutin seperti konfirmasi janji temu, tanggapan awal untuk klien baru, atau permintaan informasi dari pihak lain. Kita juga bisa jadi ditugaskan membuat template email, termasuk menyiapkan template email untuk balasan otomatis, seperti konfirmasi penerimaan pesan atau follow-up email ke klien atau partner bisnis. Tidak lupa juga, mungkin kita diminta untuk menjadwalkan follow-up, termasuk melacak email yang tidak memerlukan tindak lanjut, memastikan tidak ada komunikasi yang terlewat. Berikutnya di scheduling meeting. Seorang VA sering membantu klien untuk mengatur jadwal pertemuan, baik pertemuan online maupun offline, sehingga klien tidak mengalami bentrok jadwal. Contoh tugas meliputi di scheduling meetings ini bisa jadi menggunakan tools seperti Google Calendar atau Microsoft Outlook untuk mengatur jadwal rapat atau pertemuan klien berdasarkan ketersediaan waktu. Bisa jadi juga kita perlu mengirimkan undangan rapat atau link Zoom, Google Meet kepada peserta rapat. Mungkin juga nih menyesuaikan jadwal, mulai dari mengatur ulang jadwal jika terjadi perubahan, baik dari klien maupun pihak lain dengan tetap menjaga komunikasi kepada semua pihak. Dan bisa jadi kita juga diminta mengingatkan jadwal, termasuk mengirimkan pengingat tentang jadwal rapat atau pertemuan penting kepada klien. Di creating reports, tugas ini melibatkan kita sebagai VA terkait pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dalam format yang mudah dipahami. Contoh tugasnya di creating reports itu bisa saja membuat laporan keuangan. Kita perlu membantu klien dengan laporan pendapatan dan pengeluaran, termasuk rekap data penjualan atau pengelolaan anggaran. Dalam menyusun laporan performa, kita misalnya diminta untuk membuat laporan performa media sosial, penjualan bulanan, atau pencapaian target. Terkait mengolah data, kita perlu menggunakan Microsoft Excel atau Google Sheet untuk mengelola dan menganalisis data. Di bagian desain, laporan visual bisa jadi kita diminta membuat laporan lebih menarik dengan grafik, diagram, atau infografis menggunakan tools seperti Canva atau Google Slide. Nah, terkait managing social media dalam era digital nih teman-teman, banyak klien membutuhkan VA untuk membantu mereka mengelola media sosial agar tetap aktif dan terhubung dengan audiens mereka. Contoh tugasnya bisa jadi meliputi membuat dan menjadwalkan konten. Ini termasuk menulis caption, memilih gambar atau video, dan menjadwalkan postingan menggunakan
Platform seperti Buffer atau Hootsuite, bisa juga termasuk Meta Business Suite. Kita juga bisa jadi diminta untuk berinteraksi dengan audiens lewat membalas komentar, membalas pesan langsung atau DM, atau pertanyaan dari followers. Kita juga perlu melakukan riset tren lewat mencari tahu tren terbaru di media sosial untuk membuat konten yang relevan. Terkait menganalisis performa, kita perlu membuat laporan metrik seperti engagement rate, reach, dan jumlah followers menggunakan tools seperti Google Analytics atau Instagram Insight. Becoming a virtual assistant is a flexible and rewarding opportunity for everyone. With the proper preparation, you can start this career without prior experience. So, let's take the first step today. Dan jangan lupa teman-teman untuk like dan komen supaya kami tetap semangat untuk buat konten edukasi yang bisa kita pelajari bareng-bareng.